Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di tutor keempat, di minggu keempat. Jadi kali ini kita bakal masuk ke materi yang tentang power, refree, sama heat pump. Nah, tapi sebelum kita masuk materi, jadi ada kabar bahagia untuk bagi mahasiswa-mahasiswa atau mahasiswi yang merasa tentang tugas tutor terlalu banyak. Jadi setelah rapat kemarin dan hasil evaluasi dan dari saran-saran kalian, akhirnya dapat dikurangi tugasnya. Dan juga ada kabar gembira lainnya. Jadi nanti mulai minggu depan, bukan week ini ya, minggu depan ketika nanti dosen sudah memberikan tugas tutorial, maka nanti kita tugasnya sama dengan tugasnya dosen. Jadi kalian gak perlu ngerjain tugas dari tutor lagi, cukup satu. Dan terus katakanlah dosen tidak memberikan tugas di minggu itu, maka tugas yang kami berikan alias para tutor itu tidak lebih dari 2 soal, seperti itu, dan bobotnya dikurangi. Mengingat juga kita ada praktikum juga kan, sama banyak lagi lah tugas-tugas dari dosen yang dirasa memberatkan, maka itu mungkin keringanan yang didapat dari hasil evaluasi kemarin. Baik, itu aja. Sekarang kita lanjut ke soal berikut ini. Nah, jadi ada soal nih. Dibilang katanya ada kulkas kali ya, kulkas. Dia bilang secara steady ada kulkas yang harus menjaga suatu tempat di suhu min 5 derajat ketika katakanlah nih kotak freezernya gini deh, ini freezer ya kan. Nah, di freezer ini tuh, di kotak di kulkas ini tuh suhunya tuh harus ini min 5 derajat Celcius. Terus dibilang suhu di luarnya itu, di surroundingnya tuh berarti di luar sini ya, berarti yang dari sini, suhu sekitar sini atau theta hingganya itu sama dengan 22 derajat Celcius. Terus dikasih tahu juga the rate of heat transfer, berarti kita dikasih tahu key C-nya kita dikasih tahu besarnya 8000 kilojoule per hour, berarti 8000 kilojoule per hour. Terus dibilang lagi the power input require to operate the refrigerator, berarti yang dibutuhkan nih, yang dibutuhkan untuk menjalankan si kulkas ini biar tetap min 5 derajat ini sebesar 3200. Berarti W-nya sama dengan 3200 kilojoule per hour. Nah, ini data-data yang dapat. Terus ditanyanya coefficient of performance of the refrigerator, alias yang ditanya itu adalah si beta. Terus disuruh bandingin untuk sama Bmax-nya, si kulkas ini tuh, si refrigerant cycle nih bekerjanya apa nih? Reversible. Oh enggak, udah dikasih tahu. Terus disuruh bandingin doang. Habis itu udah deh. Kalau misalnya temperaturnya sama, berarti lanjut lagi, kita gambar dulu engineering modelnya. Nah, berarti kan di sini ada kayak kulkas. Ke bawah lagi nih. Nah, di sini ada kulkas nih. Katakanlah kulkas ya. Suhu dalam ini tuh min 5 derajat Celcius. Habis itu kita gambar lagi salurannya. Katakanlah ini ada kayak ya komponennya lah. Nah, kayak gini. Nah,
Terus nih W yang dia yang dibutuhkan untuk ngejalanin si kulkas ini besarnya 3200 kilojoule per hour. Berarti W dot CYC nya sama dengan 3200 kilojoule per hour. Habis itu surroundingnya berarti sekitar sini ya, sekitar situnya theta hingga sama dengan 22 derajat Celcius. Nah ini kulkasnya kan berarti dibilang tadi kan ya udah deh, berarti kan ini soal yang cukup mudah ya. Berarti kan kalau misalnya yang dingin berarti kan si TC ya. Ini TC nya, ini TH nya. Habis itu QC nya diketahui, masuk sini besarnya 8000 kilojoule per hour. Sebentar kan pasti keluar tuh, kayak misalnya di belakang kulkas kan tuh pasti ada kayak yang panas-panas gitu kan, keyhotnya tuh, keyhotnya keluar. Nah di sini ternyata yang ditanya cuman koefisiennya doang, si betanya doang yang ditanya sama si Bmax, disuruh nentuin itu doang. Berarti kita yang kita perlukan cuman apa? Yang kita perlukan cuman si data-data yang diketahui. Berarti cuman QC sama W, sama si W cycle, sama si T hot, sama si T cold. Nah rumus dasarnya kan gini. Nah kan rumusnya kan cuman gini doang nih. Ya udah berarti tinggal masukin aja deh. QC dapat berapa tadi? QC dikasih tahu besarnya itu 8000. Terus W cycle juga dikasih tahu 3200. Dapat deh koefisien yang betanya sama dengan 2,5. Terus untuk yang Bmax nya dapat juga kan, TC nya tadi kita dikasih tahu min 5 diubah jadi Kelvin berarti jadi 268 per tadi TH nya itu dikasih tahu 22 derajat berarti tambahin 273 dapat 295 dikurang 268 dapat deh 9,9. Mungkin emang di bagian-bagian soal yang tentang power cycle atau heat pump itu mungkin gampang ya, tinggal plug in play, asal kalian tahu apa gitu maksud dari kita, buat apa sih ngitung ini, buat apa sih kita tahu power itu berapa, koefisiennya, refrigeran berapa, heat pump itu berapa. Sebenarnya itu ntar juga bisa dipakai buat menghitung keuntungan, bisa dihitung juga buat nganalisis kebutuhannya, banyak sih. Jadi tentang konsep itu aja kayaknya kalau misalnya untuk pengerjaan soal ini cukup gampang sih ya. Baik, karena nih mungkin soalnya mudah-mudah kita bahas soal dari tugas mandiri dari Bu Silvi aja kali ya. Kita lanjut aja ke soalnya Bu Silvi yang tugas mandiri, sekalian kita bahas di sini.